Gubernur Aceh marah besar kepada bupati-bupati yang menyerah ketika dilanda banjir. Siapa saja bupati-bupati yang menyerah angkat bendera putih, teman-teman? Di sini kita lihat beliau memberikan sesuatu kemarahan di depan media ketika ada gubernur-gubernur yang menangis. Siapa gubernur yang menangis? Teman-teman sekalian, Mualim, gubernur Aceh sekarang betul-betul tegas. Dia tidak ingin ada bupati-bupati yang menyerah. Kenapa? Karena ini darurat. Bukan air mata yang diperlukan, tapi bantuan yang diperlukan untuk rakyat Aceh. Teman-teman, apa yang terjadi dengan gubernur Aceh? Sehingga beliau marah besar. Sehingga beliau bahkan menyuruh bupati-bupati yang menyerah, silahkan undurkan diri. Masih banyak orang-orang lain yang bisa jadi bupati. Disinilah diuji, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bahas ini sampai tuntas. Kalian subscribe, kalian nonton sampai habis. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, baru-baru ini ada Bupati Aceh Utara yang viral. Kenapa? Karena beliau menangis. Padahal menangisnya beliau melihat banyaknya mayat-mayat yang tidak bisa diberi bantuan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Sehingga beliau meneteskan air mata. Dan kalian harus tahu, beliau dipayungi oleh asistennya. Disitulah viral Bupati Aceh Utara. Sekedar diketahui, teman-teman, Bupati Aceh Utara ini dari partai PA, artinya partai yang diketuai oleh Gubernur Aceh Mualim. Nah, dan ada satu lagi, Bupati Garang, Bupati Aceh Timur, yang sangat diidolakan oleh rakyat. Beliau dengan tegas menyurati Prabowo, ya kan, mengatakan ini sudah sangat luar biasa. Dan yang harus kalian ketahui, teman-teman, 3 gubernur yang menyerah angkat bendera tidak termasuk Bupati Aceh Utara. Kalian bisa nonton di video-video Mendagri. Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Selatan, kalau tidak salah. Itu yang menyerah. Arti menyerah apa? Mereka menyerah dalam arti tidak bisa menyalurkan bantuan. Helikopter belum datang. Tapi kenapa? Ketika ada Bupati Aceh Utara yang menangis, itu diviralkan. Nah, ini yang kalian harus perlu tahu. Bupati Aceh Utara selama ini dianggap tidak bekerja. Dan kalian juga harus tahu bahwa Bupati Aceh Utara sebenarnya saat pilihan kepala daerah Bupati, beliau melawan kotak kosong. Nah, kalian paham kan? Beliau merupakan bupati yang tidak ada lawan. Lawan beliau kotak kosong. Maka rakyat mengatakan ini bupati lawan kotak kosong, diejek Bupati Aceh Utara. Yang perlu kalian tahu, Gubernur Aceh mengatakan ini kepada bupati-bupati sebelumnya yang menyerah angkat bendera putih, bukan kepada Bupati Aceh Utara. Nah, tapi Bupati Aceh Utara viral dianggap Bupati Aceh Utara ini tidak bisa bekerja dengan benar, tidak seperti Bupati Aceh Timur. Bahkan, teman-teman, yang kalian harus tahu, ada Bupati Birun yang luar biasa. Nah, inilah kemarahan Gubernur Aceh. Bawahannya anggota Partai Aceh, partai lokal, yang jadi gubernur Aceh Timur itu diidolakan Bupati Aceh Utara. Yang tidak beliau sukai mungkin ya Bupati Aceh Utara. Nah, ini kita bingung juga, teman-teman. Padahal kalau dikaji dari segi Bupati Aceh Utara, Bupati Aceh Utara ini trik supaya datang bantuan dari pusat. Ketika beliau menangis, maka viral sampai ke pusat bahwa ada gubernur yang sudah menangis.
Jadi status prioritas nasional ditetapkan untuk Aceh. Nah, ini saya bukan membela Bupati Aceh Utara. Kita juga harus melihat timbal balik daripada tangisan Bupati Aceh Utara yang membuat pusat memberikan bantuan atau prioritas nasional. Tetapi yang diinginkan oleh mereka Sumatera, pemerintah pusat menetapkan bencana nasional supaya datang bantuan-bantuan dari luar negeri. Nah, disinilah yang kita lihat teman-teman, di dalam bencana ini ada pemimpin-pemimpin dengan karakter masing-masing. Bupati Aceh Timur luar biasa, tegas, bijaksana. Bupati Aceh Birun tegas, setegas-tegasnya. Dia artinya kalau dalam bahasa Aceh itu kreh-kroh, ya kan? Kok, langsung dia tidak menangis. Nah, tapi kenapa Gubernur Aceh Mualim mengatakan ini seperti bencong, wadam? Karena istri Mualim, kalian tahu kan istri Mualim? Perempuan yang tidak menangis. Beliau tidak menangis, terjun langsung, naik pesawat, memberi bantuan. Nah, jadi wajar seorang panglima dengan tegas, kalau cengeng, mundur. Ini dikatakan kepada bupati-bupati dari partai PA khususnya. Karena kalau bupati lain, Mualim tidak ada tidak bisa, karena Bupati Aceh Birun ini bupati dari Partai Golkar, dan Partai Golkar, ketua Partai Golkar Pak Bahlil datang ke Birun. Jadi ini yang ditakutkan. Partai Nasional nampak ketika banjir ini. Artinya bupati yang Partai Nasional, siapa itu? Bupati Birun nanti muncul ke permukaan mengalahkan Bupati Aceh Timur. Artinya mengalahkan dalam cara bekerja. Ini tidak bisa dipisahkan dari politik, teman-teman. Bencana bisakah dipisahkan dengan politik? Tidak bisa. Karena orang politik yang memimpin Aceh juga seluruh dunia ini dipimpin oleh orang-orang politik. Nah, jadi di sini kita lihat di Aceh ini pemimpin tertinggi partai politik Aceh. Yang kedua, ya Partai Golkar. Itulah fakta, teman-teman. Jadi Panglima yang sudah menjadi Gubernur Aceh tegas, ya kan? Jangan nyerah. Lakukan sebisa mungkin. Rakyat tidak butuh air mata, yang dibutuhkan adalah bantuan ke daerah, bantuan kepada rakyat, ya kan? Tapi Bupati Aceh Utara juga melakukan trik supaya pusat betul-betul melihat, oh ini sudah luar biasa ini. Jadi antara bupati-bupati yang menyerah ini mungkin mereka menginginkan pusat menetapkan bencana di Sumatera ini bencana nasional. Jadi jika bencana nasional ditetapkan, maka anggaran akan banyak datang. Nah, jadi teman-teman cobalah berpikir positif, jangan melihat kepada bupati-bupati yang menyerah ini suatu kejelekan. Artinya menyerah dalam arti negatif. Tidak. Mereka menyerah supaya datangnya bencana dari pusat. Nah, oke teman-teman, ini penjelasan kali ini. Kalian subscribe video-video ini supaya kalian bisa membuka lebar-lebar mata kalian. Jangan melihat dengan kebencian, tapi lihatlah dengan kebenaran. Jangan jadi pembenci atau jadi penjilat. Jadilah pengkritik sehingga pemerintah bisa membenahi diri. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.